warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Jurnal TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih dapat berjumpa kembali, yakni dalam program dari Jurnal TV Ramadan Itu Indah. Dan yang pasti Ramadan Itu Indah akan setia menemani hari-hari Anda selama bulan suci Ramadan menjelang berbuka puasa, yakni pada pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Dan yang pastinya pemirsa yang di rumah kali ini akan ditemani oleh saya sendiri dan juga rekan saya, Nofrinda alias Nonopdi. Ramadan Itu Indah. Nah pemirsa, kali ini cuma ada saya dan juga Kak Nonov nih. Kali ini kan hanya kita berdua, jadi kami akan ngobrol-ngobrol seputar sunah puasa. Karena bahwasanya kita harus mengetahui apa saja sih hal-hal yang berkaitan dengan puasa Ramadan itu. Bener nah, apa banget. tuh Kak yang sunah-sunah puasa yang pertama tuh Kak? Di sini kita bakal ngasih tahu ke teman-teman, mumpung ini masih awal-awal Ramadan ya, Iya. kita masih punya banyak kesempatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah di bulan Ramadan. Jadi yang pertama nih, salah satu sunnah dalam bulan Ramadan, khususnya ketika kita ingin berpuasa, Iya. yang pertama itu adalah makan sahurin. Wah, tadi sahur nggak tuh Kak? Alhamdulillah sahur. Alhamdulillah dong. Jadi ada dalam hadis itu kita tuh dianjurkan untuk sahur karena dalam sahur itu ada keberkahan. Iya. Jadi kita usahakan kita itu sahur walaupun cuman meneguk segelas air. Wah, Kayak iya. gitu Rin. Jadi ada kan orang yang sahur tapi kan udah keburu ngantuk, Nah, malas itu. bangun gitu kan. Udahlah aku niat aja nanti langsung puasa gitu kan. Iya. Sebenarnya di dalam sahur itu banyak keberkahan. Jadi buat teman-teman jangan lupa untuk sahur sebelum berpuasa. Yang pertama nih kan untuk kita kuat juga nih berpuasa. Terus di sana juga banyak berkah-berkah yang bisa kita dapat selama bersahur. Iya, betul banget. Dan yang kedua juga kita harus menyegerakan berbuka puasa. Ya, karena bahwasanya ketika kita sudah waktunya untuk berbuka puasa, ya kita emang harus menyegerakan ya Kak ya. Kita tidak boleh menunda-nunda gitu. Dan yang di sini menurut pandangan dari sahabat ngelihat Nabi Muhammad SAW ketika azan maghrib dikumandangkan, itu beliau langsung membatalkan walaupun Untuk cuman menyegerakan ya Kak. menyegarakan walaupun cuman makan kurma ataupun dengan air. Pokoknya jangan sampai pas azan aku masih kuat nih puasa, aku sholat dulu nanti bukanya nanti gitu kan. Tapi kita pokoknya batalin aja dulu. Iya, yang penting gitu. batalin dulu, baru lanjut sholat dulu, nanti setelah itu baru makan lagi gitu. Iya benar banget. Dan masih berhubungan dengan berbuka nih ya, kita itu disunahkan untuk berbuka dengan kurma ataupun dengan air. Namun makin kesini kita kan di setiap rumah, apalagi anak kos nih ya, Iya. belum tentu stok kurma nih di kosnya. Jadi menurut ulama selain kurma itu kita juga dianjurkan makan yang manis-manis. Iya. Kalau lihat yang manis-manis boleh nggak Kak? Kalau lihat yang manis-manis, gimana ya? Bisa lihat kita di sini nih, Oh, iya, tapi dah. nggak bisa ngebatalin Rin. Oh iya, nggak Kurma bisa ya, manis nggak Kak, bisa ya? dimakan Rin. Oh iya. Soalnya yang manis itu bisa bisa menambah energi gitu kan. Kalau dari ilmu sains kan kayak gitu. Dan juga ketika kita berbuka puasa, hendaknya kita makan secukupnya aja sih. Jangan sampai apa yang ada di depan mata, jangan sampai kita makan semua. Nanti Kalap gitu ya? Iya, jangan sampai kalap intinya. Aduh, bahaya dong kalau sampai kalap. Iya, soalnya- Sakit nanti perutnya ya kan Bener, Kak? soalnya kalau nanti udah kalap kan bawaannya pasti ngantuk tuh. Iya, bener. Aduh, nggak jadi sholat dong jadinya Nah nanti. makanya jadi dianjurkan sebenarnya kalau dari tips aku nih ya, Iya. kita kan membatalkan puasa dulu nih, terus sholat, terus baru makan. Kenapa? Soalnya pas kita nanti siapa tahu nih ada teman-teman, aku dari tadi pengen banget makan ini itu, terus makan sampai kembung perutnya, terus pengen ruku susah, Aduh, sujud susah kan. Iya, betul banget Kak. Nah juga selanjutnya itu sunnah dari berpuasa itu adalah berdoa sebelum berbuka puasa. Itu emang harus ya Kak ya. Iya, soalnya dalam doa kita kan kayak Allahumma lakasumtu wa bika amantu itu
Dalam artinya kepadamulah aku berpuasa, kepadamulah aku juga berbuka. Jadi Iya. di dalam doa ini kita seperti bersyukur kepada Allah, kita selama berpuasa kita dikasih tenaga untuk menahan lapar, menahan emosi ataupun pantangan-pantangan dalam puasa, dan kita masih dikasih rizki untuk berbuka. Iya, betul banget. Selanjutnya itu juga ada meninggalkan kata-kata bohong, berdusta, berkata kotor, mencaci maki, mengumpat, dan juga bertengkar. Lah ini susah sekali Kak kalau menurut saya. Apalagi cewek. Aduh, Wah. gibah biasanya tuh Kak. Apalagi Harus admin menghindari. akun gosip. Waduh. Aduh, susah dihindari itu. Tapi ya namanya juga kita berpuasa, kita harus belajar menahan diri dari segala hal. Entah itu menggibah, atau itu berbohong, dan lain segalanya. Nah, yang pasti di zaman milenial nih, Iya. kita tuh nggak cuman tentang lisan tahu, Iya. tapi jempol, keyboard. Iya. Orang bisa ngatain apapun dalam sosial media. Ah, betul Nah, banget. itu buat teman-teman, jangan sampai mulut kalian emang diem, tapi jempolnya membawa kalian menuju ke tempat yang sesat. Jangan Aduh, sampai. jangan sampai tuh. Katanya kan di dalam anjuran kan lisan, tapi kan kita sekarang Nggak tahu, ngikutin kan? zaman lah, itu juga bisa bikin sakit hati orang. Pokoknya jangan sampai di dalam ibadah puasa kita ini menyakiti sesama saudara. Iya. Seperti itu. Karena bahwasanya kita sesama saudara, kita harus saling menyayangi juga ya, Kak. Sayangilah saudara kita sebagaimana kita menyayangi diri kita sendiri. Betul banget. Nah, selanjutnya itu kita hendaklah tidak lama-lama saat berkumur dan menghisap air ke hidung. Nah, itu jangan sampai nanti kalau kita berkumur-kumurnya lama, bisa kebablasan Ketelan, ketelan kok seger ya. Sama kalau mengusap hidung kan, Iya. kalau kita lihat dari ilmu IPA nih, hidung ini kan saluran pernapasan tuh Iya. nyambung ke kerongkongan. Jadi kalau keisep ya otomatis minum. Iya, batal juga dong puasanya Ya kan? batal. Tapi pastinya. kalau sengaja ya, kalau nggak sengaja Nggak apa-apa. itu insya Allah dimaafkan. Wallahu alam nih ya. Nah, buat kalian nih punya teman atau punya saudara yang tiba-tiba wudhu kok di bagian kumur-kumurnya lama, wah ini mesti Patut dicurigain nih. perlu dipertanyakan. Ditanyakan, jangan dicurigain, nanti kita suzon. Oh iya, betul banget. Astagfirullahaladzim, Ririn. Jadi tanya, tadi kenapa kumur-kumurnya lama gitu? Oh, ini tadi gimana? Entah jawabannya apa. Kalau jawabannya sekira ngawur gitu ya, Positive thinking aja intinya ya, kayak. sambil ngasih tahu kalau nggak boleh, apalagi ditelan. Itu kan jadi urusannya antara kamu sama yang di atas gitu kan. Iya. Walaupun dia bilang bohong, kita percaya, kita bisa apa gitu kan. Next ada apa lagi nih Rin? Sunnah dalam Nah, berpuasa. selanjutnya itu ada memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan. Nah, ini pasti nih, karena bahwasanya kita harus berlomba-lomba mencari berbuat kebaikan di bulan Ramadan ini pastinya. Berderma dan juga beribadah. Iya. Buat kalian misalnya apalagi pandemi COVID nih kan, susah pengen bersedekah atau pengen keluar rumah pun takut karena anjuran stay at home. Iya. Nah, itu kita nggak usah alasan lah. Buat teman-teman yang punya ATM atau mobile banking nih yang lebih canggih sekarang, kalian bisa nyumbang lewat akun-akun peduli sesama. Iya. Udah banyak tuh di internet. Entah kalian cuman donasi 5.000, Itu sangat berarti sekali, itu walaupun berarti hanya banget. 5.000 saja. Apalagi sayang banget kalau kalian melewatkan kesempatan itu di bulan Ramadan. Iya. Kenapa? Soalnya pahala kita berlipat-lipat ganda Iya. nih Rin. Sangat besar sekali, makanya itu yang sangat istimewa dari bulan Ramadan itu ya, Kak. Iya, kayak di sini tuh waktunya kita berlomba-lomba mencari kebaikan dan juga pahala serta rahmat dari Allah Iya. Subhanahu wa taala. Terus juga perbanyak beribadah. Pasti itu, Kak. Jangan sampai ketinggalan itu, Kak. Iya, jangan sampai kita nih puasa tapi nggak sholat. Nah, itu. Gimana tuh Bahaya yang itu, ngitungnya? Kak. Bingung nih malaikat ngitungnya. Allahu alam itu ya, Kak ya. Iya, jadi selain buat teman-teman yang udah sholat 5 waktu, itu kan kewajiban kita nih, alhamdulillah dipertahankan. Kalau bisa ditambah juga ada sholat duha, sholat tahajud, tarawih kan sekarang nggak bisa, tapi bisa kita lakukan di rumah. Bener banget. Bersama keluarga gitu. Tadarus Al-Quran ataupun dengar ceramah-ceramah di sosial media, Iya. di YouTube, di Instagram. Jangan lihat video yang lain juga ya, intinya video ceramah atau memperdalam diri lah, intinya memperbaiki diri. Iya, memperdekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya.
Dan pemirsa, kami akan kembali lagi tetap bersama kami yaitu di Ramadan Itu Indah. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di Ramadan Itu Indah. Kita pengen ngelanjutin nih, sunnah-sunnah apa lagi sih yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan? Iya, betul banget Kak. Jadi Kak, sunnah yang ke-8 itu adalah memperbanyak membaca tadarus Quran Kak. Karena bahwasanya kita lihat tahun sebelumnya itu kan pasti rame kalau misal malam-malam habis setelah sholat isya, kadang subuhan juga. Terawih gitu iya. ya, apa sih namanya? Bertadarus bersama. Tadarus masal. Iya, tadarus masal. Seru, tapi karena tahun ini karena kita sedang diuji oleh Allah SWT, jadi kita belum bisa melaksanakan tadarus bersama-sama di masjid, tapi kita bisa melakukan tadarus di rumah sendiri-sendiri gitu. Baik lagi kalau kita di bulan Ramadan ini dapat menghatamkan Al-Quran. Soalnya udah banyak nih tips-tipsnya di Instagram atau di YouTube. Gimana cara cepat kita menghatam Al-Quran di bulan Ramadan. Entah satu hari itu kan kita sholat 5 waktu. Selepas sholat kita baca 2 lembar atau 4 lembar. Itu banyak kok tipsnya buat teman-teman untuk apa ya? Ya aku ketinggalan. Enggak. Soalnya kita masih awal nih. Iya, kita masih betul. punya kesempatan buat tadarus Al-Quran. Ada juga saya pernah lihat itu one day one juice katanya gitu. Nah, jadi itu yang mantap iya, banget. Iya, mantap banget tuh ya. Wah. Emang harus one day one juice. Iya. Soalnya kan 30 hari nih. Iya. Nah, Jadi pas gitu ya, sehari satu jus gitu. ada yang langsung nyelesain dalam 1 jus misalnya setelah sholat tarawih, ada juga yang dicicil gitu betul. kan. Biar mungkin nggak capek. Lanjut ke sunnah berikutnya. Jadi sunnah berikutnya itu adalah melakukan itikaf di masjid nih pemirsa. Nah, kalau kita seandainya apabila, banyak banget nih perumpamaannya. Di masjid, kita bisa iktikaf, itu merupakan salah satu sunnah. Sayangnya, untuk tahun ini kita belum diizinkan. Semoga tahun berikutnya kita diizinkan ya Kak ya. Amin, ya Rabbal Alamin. Alamin, ya Allah. Mari kita berdoa di bulan Ramadan, semoga musibah yang menimpa kita, terutama di seluruh dunia malah nih ya, bisa hilang nih. Iya, bisa pulih kembali intinya ya. Bisa rame-rame sholat taraweh gitu kan. Betul banget. Itu sih yang bersama juga dengan para alumni sebelumnya gitu. Aduh, sebenarnya Ramadan itu reunian ya nggak sih? Aduh Kita malah bahasin. Karena itu emang Ramadan itu ya momen banget kalau kita udah lama nih nggak ketemu sama teman SD, SMP, SMA. Terus kita bukber yuk. Gitu. Tapi biasanya cuma wacana sih Kak, di apa ya, di grup gitu cuma wacana, terus akhir-akhirnya nggak jadi juga, tapi ada juga sih jadi. Kalau aku gitu. pasti jadi. Wah. Harus jadi Karena pokoknya. kapan lagi gitu kan ya? Iya, kapan lagi, entah nanti pas bukber ada yang bawa anak lah. Aduh, seru banget. Ada yang lucu. bawa cerita-cerita seru gitu kan. Ingat Biasanya masa lalu juga kan. Nah, ya? masa lalu nih. Biasanya buat teman-teman yang punya aib di masa lalu. Aduh. Di waktu bukber nih pasti nih, lu ingat gak sih waktu lu dulu tuh kayak gini. Aduh. Udah beda banget kamu sekarang ya. Udah berbuka langsung gitu. omongan. Tapi buat teman-teman yang bukber nih kadang-kadang ada nih yang ini Rin, yang apa ya? Lupa sholat malah dilalaikan sholat maghribnya. Itu sayang banget. Kalau kita bukber jangan lupa juga dengan kewajiban kita, yaitu sholat maghrib. Iya. Jangan sampai ditinggalin intinya. Karena biasanya kalau udah ketemu lupa segalanya Kak. Kalau misalnya teman lupa, kita ingetin lah. Kita yang inget, kita ingetin gitu. Siapa tahu yang pengen sholat nih kadang-kadang pengen sholat tapi nggak ada temen, takut sebenarnya buat apa juga harus nunggu orang kan. Tapi ya kita dimanapun kita berada, kalau emang udah sholat 5 waktu terus ada teman kita, ajak lah. Iya harus. Soalnya Rin, pasti ini cerita yang apa ya, pasti ada setiap tahun. Tarawih itu ramenya awal sama akhir Rin. Aduh iya bener. Tengahnya tuh udah mulai berongga nih. Udah mulai kosong saf-safnya Kak. Iya, soalnya kemana? Pada bukber. Iya, semangatnya juga kadang di awal, terus kadang di akhir juga. Kalau sekarang bukber online aja lah, kayaknya pakai video call. Atau bukber di rumah sama keluarga. Aduh, saya perantauan nggak bisa nih Kak. Aduh, sedih sekali. Ririn anak merantau, gimana Rin? Kalau bukber video call nggak Rin? Ya video call Kak, kadang sedih juga, nangis juga kadang Kak. Aduh, cengeng ya biasanya. Ya nggak apa-apa lah. Setiap apa ya,
perjuangan Ririn pasti insya Allah ada nilai pahalanya di sisi Allah. Amin, ya rabbal alamin, ya Allah. Soalnya berjuang nih, berjuangnya juga di jalan Allah. Soalnya kita menahan diri untuk tidak berlaku egois, Rin. Nggak maksa mudik gitu kan, cuman demi rasa kangen-kangen. Soalnya kita nahan di sini juga untuk kepentingan umat yang banyak. Karena kita tidak tahu juga kalau kita pulang bisa jadi kita bawa virus kan, kita juga nggak tahu. Iya, semuanya kita nggak tahu. Jadi salah satu pencegahannya yaitu di rumah aja. Iya, tetap di wilayah masing-masing lah intinya, jangan sampai mudik gitu. Katanya iya di rumah aja, kan rumah aing di kampung. Nggak salah, emang nggak salah sih. Nggak salah itu sih. Bener, tetap stay di mana kita berada sekarang gitu ya, Rin, lebih tepatnya. Iya, betul. Terus lanjut ke topik kita. Sunahnya ini apa ya? Ini yang benar-benar menguntungkan banget nih buat kita. Tahu nggak tuh, Rin, apa? Apa tuh, Kak? Sunahnya pahala orang yang berpuasa itu bisa menjadi pahala kita juga. Kok bisa? Itu kalau kita memberi makan orang berbuka puasa. Wah, nah, jadi kita ngasih makan nih, yuk makan. Misalnya aku ngajak Ririn nih, Rin makan yuk. Mau makan di mana? Mau dong saya Kak kalau diajak, Kak. Nah, pahala Ririn ini itu bisa menjadi pahala aku gitu. Ini sebagai contoh ya. Nah, tanpa dipotong sedikit pun, Rin. Dan itu tuh menurut aku investasi amal apa ya? Amal kita di akhirat Bener nanti banget. Jadi buat teman-teman kalau ada rezeki lebih gitu kan, bisa bikin nasi bungkus atau nasi kotak dibagi di pinggir jalan gitu. Berbuat kebaikan, balik lagi dengan sunnah kita yang tadi gitu kan. Nggak rugi kok, insya Allah nggak rugi. Malah nih ya, kalau kita berbuat kepada orang lain, rezeki kita sama Allah tuh ditambahin berkali-kali lipat. Bukan cuma sekedar yang kita keluarin, tapi ditambah. Jadi nggak usah takut lah, nggak usah takut kalau aku nggak bakal habis nih duitku ya. Ya, ngapain kita takut? Allah kan yang milik segalanya, yang punya segalanya. Dan nanti juga pasti akan diganti di lain hari dengan berlipat-lipat ganda malah ya, Kak ya. Insya Allah. Nah, ada saya juga pernah dengar sih, Kak, kalau misalnya kita sedang masak nih, terus tetangga mencium aroma bau makanan kita dan itu kita sebaiknya kita harus memberi sih, Kak, memberi makanan yang kita masak itu ke tetangga gitu. Jangan sampai pelit lah intinya, jangan sampai. Berbagi itu indah ya pemirsa. Iya, apalagi kalau tetangga kita kurang mampu gitu kan. Nah, buat yang di pandemi COVID ini, biasanya kan kita kayak, aku pengen nyumbang nih buat yang nggak mampu. Soalnya COVID ini kan lebih ini, kita gara-gara stay di rumah kan lebih bertahan dengan bahan pokok kan, supaya bertahan hidup gitu. Kita nggak usah jauh-jauh deh, kita lihat di sekitar kita gitu kan. Siapa tahu teman kita sendiri nih nggak punya duit. Padahal dia menutup-nutupi aja ya, Kak. Khususnya anak kos. Keririn lagi. Waduh, keririn lagi nih anak kos. Kalau Ririn alhamdulillah. Alhamdulillah Ada stoknya. Kecukupan. Alhamdulillah. Tetap dikasih rezeki ya sama Allah. Alhamdulillah, ya Allah. Nah, selanjutnya lagi, Kak, kita lanjut yang ke-10 nih pemirsa, menghidupkan malam Lailatul Qadar. Nah, ini memang malam Lailatul Qadar ini malam yang ditunggu oleh semua umat Islam pastinya, karena malam ini adalah malam yang istimewa di bulan Ramadan. Jadi kita ketika malam itu kita seharusnya beramal soleh, beramal ibadah yang akan mendatangkan kita ke malam Lailatul Qadar itu ya. Makanya sebelum kalau kita lihat nih di tahun-tahun sebelumnya, setiap habis taraweh kan orang-orang pada tadarusan sama-sama, sholawat bersama-sama, ataupun ada ceramahnya gitu kan, kita dengerin. Itu salah satu kegiatan kita dalam menanti malam Lailatul Qadar. Jadi malam kita nih diisi dengan kegiatan ibadah-ibadah kayak gitu. Agar bisa bertemu juga, semoga ya, Kak ya. Insya Allah, jika Allah menghendaki. Nah, buat yang kita mungkin di rumah aja, ya nggak apa-apa, kita tetap tetap beribadah sembari menunggu malam Lailatul Qadar. Iya, betul banget. Nah, pemirsa, setelah ini kita akan menyaksikan ceramah dari Ustadz Agim. Dan waktunya kita menjelang berbuka puasa. Selamat berbuka puasa bagi pemirsa yang ada di rumah.